Baik, selamat siang teman-teman semua. Ya. Apakah sehat-sehat hari ini? Ada yang masih terngiang-ngiang, terngantuk-ngantuk karena Argentina sama Spanyol tadi malam? Ya. Oke, saya mulai kuliah saja langsung siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman semua. Semoga sehat meskipun tadi malam ngantuk karena ada pertandingan bola. Tapi apapun itu, saat ini kita sudah ready kuliah. Apakah sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Dan mungkin sebelum kita kuliah, kita awali dengan berdoa. Ya, kita tundukkan kepala sejenak, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik teman-teman semua, siang hari ini saya akan membawakan kuliah tentang analisis transisi energi masa depan dengan kode mata kuliah B100-10215. Ini adalah kuliah untuk tingkat S2 ya, di Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan. Ini penting karena di sini kita akan melihat apakah itu smart grid ya. Di kuliah sebelumnya itu smart grid sudah diperkenalkan kepada teman-teman semua, kepada Anda semua. Anda sudah tahu smart grid itu apa, bedanya dengan sistem ketenagalistrikan yang ada juga apa ya. Dan saat ini kita akan ke smart grid tapi dari sisi yang mungkin lebih dalam. Kalau kemarin smart grid sudah dijelaskan ya, saya ulangi ya. Mungkin ada yang masih ingat definisi dari smart grid. Smart grid adalah sistem tenaga listrik yang menggunakan atau mengenable atau menyatukan ilmu sistem ketenagalistrikan dengan teknologi sistem telekomunikasi dan sistem teknologi informasi. Jadi ketiga bidang itu blending satu sama lain sehingga dalam sistem ketenagalistrikan yang besar itu akan digunakan sistem telekomunikasi, teknologi telekomunikasi, dan teknologi informasi untuk menghubungkan semua titik di sektor sistem ketenagalistrikan, yaitu sistem sektor pembangkitan, sektor transmisi, ya betul, sektor distribusi, dan sektor terakhir pelanggan, ya. Menjadikan satu sehingga semua pengukuran tenaga listrik dari beban akan bisa di-match-kan dengan sektor pembangkitan, sehingga tercipta sistem tenaga listrik dengan suplai yang cukup, suplai yang kontinu, suplai yang reliable, dan dengan biaya operasi yang rendah. Itu karena tujuannya bagaimana kita menghadirkan suplai tenaga listrik dengan biaya yang rendah. Karena apa? Kalau biaya yang rendah, maka bagaimana bisnis kelistrikan kalau biayanya bisa kita jaga rendah? Akan efisien, betul. Ada lagi? Kalau sudah efisien, tentu saja sustain. Sustain artinya berkelanjutan. Bisnisnya untung. Bisnisnya bisa mencukupi kehidupan ekonomi semua sektor, semua bidang. Ya. Ini definisi dari sistem smart grid. Smart grid adalah sistem tenaga listrik yang cerdas, yang mengenablekan dua teknologi lain, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi, sehingga semua pengukuran tenaga listrik di setiap sektor, pembangkitan, transmisi, distribusi, dan retail, pelanggan, itu terkonek menjadi satu, sehingga efisien, reliable, dan berbiaya rendah. Sekarang, saya akan membawa kita ke sektor ekonominya, ya. Oke. Ya, agenda kuliah kita siang ini ada
6 hal. Pertama adalah introduction, biasa introduction. Yang kedua, arsitektur smart grid-nya itu seperti apa sih? Ya, ini merimain Anda lagi karena sebelumnya di kuliah sebelumnya sudah ada. Kemudian kita ke prinsip-prinsip dasar cost benefit analysis. Ini ilmu yang sangat sering dipakai kalau kita belajar masalah kelayakan ekonomi dari suatu sistem tenaga listrik. Berikutnya time value of money. Kemudian di hal yang kelima adalah formulasi masalah energi dan pemodelannya, ya. Karena untuk S2 itu tingkatannya harus bisa memodelkan dari semua realitas sistem harus bisa dimodelkan supaya sederhana, supaya bisa dicari solusi atas permasalahan-permasalahannya. Dan last but not least adalah penutup. Oke, kita lanjut. Ya, langsung kita ke pengantar fondasi ekonomi smart grid. Teman-teman semua, sampai di titik ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ayo. Dari sebelah kanan? Belum? Cukup dulu ya. Lanjut kita dulu. Ini adalah latar belakang transformasi sistem tenaga listrik. Ya. Transformasi sistem tenaga listrik. Emang kenapa Pak kok bertransformasi? Ya namanya karena kita punya teknologi-teknologi baru. Punya hal-hal baru. Di sini kita bisa lihat ada conventional grid atau sistem tenaga listrik jaringan yang kuno. Konvensional. Berikutnya adalah modern power grid. Sistem tenaga listrik atau jaringan yang lebih modern. Apa bedanya Pak dengan yang konvensional? Kalau yang konvensional, dulu pembangkit-pembangkit listrik biasanya dibangun dalam skala yang besar. Ya, ada orang yang bilang, pembangkit listrik selalu dibangun mendekati sumber energi primernya. Energi primer kira-kira apa? Yang Anda tahu? Apa energi primer yang paling banyak digunakan di Indonesia? Air. Tapi air itu masih lebih kecil. Ada yang paling besar di Indonesia. Batu bara. Teman-teman, Indonesia itu adalah negara dengan potensi batu bara yang cukup besar. Tahun 2022, Indonesia itu adalah negara nomor 1 di dunia. Nomor 1 apa Pak? Dalam mengekspor batu bara. Mengekspor kemana Pak? Ya ke negara-negara lain di sekitar Indonesia. Mana itu? Ada yang tahu? Kemana? Malaysia, betul. Mana lagi? Oh, Singapura enggak, karena Singapura enggak ada PLTU batu bara. Singapura itu negara bersih. Udah pernah ke Singapura semua kan? Ya, loh orang Klender, orang Jakarta udah biasa ke Singapura kok. Ya, Singapura itu kotanya katanya bersih. Ya, di sana enggak kenal batu bara. Batu bara itu kotor, ya. Singapura itu negara bersih. Mana lagi negara yang kita biasa ngekspor? India, betul. Thailand, betul. Mana lagi? Bukan, Brunei ngapain dia? Brunei itu pakai gas, ya. Mana lagi? Loh, kok belum ada, kok nggak keluar? Cina. Ya, negara di dunia industrinya yang paling gede itu 2 sekarang. Cina sama India. Jepang wis ketinggalan, Mas. Ya. Sekarang 2 negara itu adalah 2 negara yang paling mengkonsumsi batu bara paling besar. Tapi mereka pintar. Ya, pintarnya apa? Cina, emang Cina punya tambang batu bara? Besar tambang batu baranya. India, apa pernah punya tambang batu bara? Besar juga.
Tapi mereka pinternya, kalau India pinternya ya, dia beli batu baranya Indonesia yang kalorinya tinggi, ya, yang kalorinya garnya. Kalau Anda ngelihat di TV kan, ada kasus di Kejaksaan batu bara itu kandungan garnya, ya, seperti itu. Nah, dalam hal ini India mengimpor batu bara dari Indonesia yang kalorinya tinggi, terus dicampur sama batu baranya dia yang kalorinya rendah. Nah, terus diekspor lagi ke Jepang, ke Inggris, ke Amerika. Begitu, teman-teman. Ya, ini seperti itu. Dulu pembangkit besar, terus ditambah dengan teknologi, pakai teknologi komunikasi yang lalu ya, teknologi fiber optik, akhirnya jadi modern power grid. Kemudian dengan ditambah teknologi informasi, maka kita sekarang punya smart grid. Ini adalah sistem yang paling baru dengan teknologi AI, dengan teknologi artificial intelligence, dengan segala teknologi yang terbaru, maka semua sektor terhubung satu sama lain sehingga jaringan lebih efisien. Itu yang menjadikan sistem smart grid itu lebih bagus daripada apa yang telah kita dapat sebelumnya. Sampai sini ada pertanyaan? Izin Pak. Ya. Izin Pak, makan diri, nama saya Raidan. Saya mau izin bertanya Pak. Kita kan membahas soal revisi sistem tenaga listrik Pak. Yes. Dari konvensional ke smart grid. Betul. Dan di mana kita sudah membaca dari KPI sendiri, itu kan lebih berfokus ke bisa dibilang smart grid lebih baik lah dibanding konvensional. Iya. Jadi saya mau bertanya, apakah ada kekurangan Pak dari smart itu sendiri Pak? Karena kan kalau kita bahas dari tadi kan hanya kelebihan. Ya. Kekurangannya apa dari smart itu sendiri? Kekurangannya adalah daya dukungnya. Ya. Teknologi smart grid adalah teknologi yang high level, yang 2-3 tingkat di atas. Untuk mendukung, untuk merealisasikan, untuk mengimplementasikan itu, butuh sumber daya yang cukup, sumber daya yang mampu, sumber daya yang expert di dalam kita menggerakkan, mengintegrasikan, menjahit, dan membuat semuanya itu bisa bekerja terhubung satu sama lain, saling menginformasikan sehingga sistem informasi, sistem komputerisasi itu bekerja secara otomatis. Kekurangannya itu rentan juga terhadap apa? Terhadap gangguan jaringan, terhadap gangguan dibajak, ya, diinfiltrasi sama gangguan luar, itu kekurangannya. Makanya di sini Anda semualah yang harus sudah belajar bagaimana sistem informasi yang baik, sistem telekomunikasi yang baik, sehingga semuanya itu bisa dijahit real nyata, karena teknologi sudah berkembang sedemikian tinggi dan sudah murah. Karena Cina itu sudah bisa mengenablekan semuanya ini dengan sangat baik. Itu kuncinya. Ada lagi? Ya, itu dulu. Oke, saya lanjut. Ini baru 2 slide ya. Inilah smart grid ya. Definisinya ini ya. Smart grid adalah jaringan listrik modern yang menggabungkan teknologi sistem tenaga listrik, teknologi digital, otomatisasi, komunikasi 2 arah. Yang dimaksud dengan komunikasi 2 arah, ada yang tahu? Komunikasi tidak hanya dari perusahaan utilitas, tapi juga ke pelanggan. Betul. Jadi pelanggan pun sekarang di-enablekan supaya pelanggan bisa berkontribusi secara aktif dalam menyediakan sumber tenaga listrik untuk sistem. Ini yang jadi very important, yang jadi ultimate, ya. Di sini kita bisa lihat bersama bahwa ada pembangkitan yang lama, pembangkitan batu bara, PLTU, ada PLTN, ada PLTG dan PLTU yang lain, ada air, ada juga renewable energy. Nah, salah satu kelebihannya adalah smart grid
itu punya teknologi yang bisa menjembatani tadi pembangkit-pembangkit energi baru terbarukan. Salah satu ciri khas utama pembangkit energi terbarukan adalah apa? Kalau saya sebut saja, pembangkit renewable energy yang sangat jamak adalah PLTS dan PLTB, ya. PLT Bayu. Ciri khasnya PLTS sama PLT Bayu apa? Ramah lingkungan betul, tapi yang harus kita paham karakteristiknya. Intermittency, availability atau keberadaan sumber energi matahari itu cuman ada di siang hari. Ketersediaan energi angin juga tidak sepanjang waktu. Ya. Nah, teman-teman di sini, ini kita sudah bersama tahu bahwa inilah smart grid. Smart grid menghubungkan semua pembangkit dengan pelanggan, bahkan dengan teknologi baru electric vehicle dan juga renewable energy, dan itu menjadi hal yang sangat penting bagaimana kita harus bisa memanage ya teknologi pembangkitan tenaga listrik yang modern ini ke depan. Teman-teman, tanpa ini kita tidak bisa mengefisienkan sistem yang ada. Di Jawa Bali, sistem tenaga listrik sudah sedemikian mature, sudah lama. Kita membangun ini sudah sejak tahun 1980-an dengan membangun PLTU-PLTU besar. Suralaya, Paiton, kemudian ada PLTU Indramayu, ada PLTU Pacitan, ada PLTU Pelabuhan Ratu. Dan sekarang sudah saatnya kita membangun pembangkit-pembangkit renewable energy seperti PLTS yang ada di Cirata, betul. Berapa besarnya? 143 megawatt dan itu harus bisa dijahit, ya. Disandingkan supaya dalam waktu 24 jam, malam-malam, pagi-pagi, jam 3 subuh, yang operasi masih PLTU. Tapi begitu matahari terbit, pembangkit PLTS yang mulai berproduksi bisa menyumbangkan kontribusi produksi energi output ke sistem tenaga listrik yang ada. Nah, kalau sudah bisa seperti itu, maka sistem tenaga listrik kita akan efisien. Tapi tidak efisien yang paling utama. Yang paling utama adalah ketercukupan suplai. Bagaimana beban listrik itu selalu bisa disuplai sama pembangkitan yang ada. Demikian teman-teman, terima kasih atas semua keaktifan dari kuliah ini. Tanpa keaktifan, ya kuliah kita ini tentu saja tidak akan bisa masuk mendalam ke otak, ke sanubari kita, supaya di mindset kita, hal tentang renewable energy, hal tentang smart grid, itu harus selalu ada di dalam mindset kita. Oke? Saya sekali lagi ada pertanyaan? Ya? Oke? Bila mana sudah, terima kasih atas semua perhatian, semua kontribusi, semua keaktifan. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin kita tutup kuliah kita siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan semoga kita semua bisa terus bersemangat untuk menguasai ilmu-ilmu baru untuk pengembangan ke depan. Demikian, terima kasih. Oke, selamat siang. Salam sehat selalu. Oke, siap. Terima kasih.